Aku ingin kau percaya padaku. Besok pagi kita akan perbaiki radio dan kita akan minta bantuan. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Ya, semoga saja. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Adrian. Aku takut dia tiba-tiba datang untuk mencelakai kita. Jangan takut. Kalau pria itu muncul, aku akan menghadapinya. Aku bersedia membelamu bahkan dengan nyawaku sendiri. Jangan bicara begitu. Tunjukkan wajahmu, pengecut! Aku tidak takut padamu! Tarantula. Cecilia, apa dia menggigitmu? Jelas sekali kalian akan mengalami malam yang berat di sini. Istrimu mungkin tidak akan hidup sampai fajar. Ada apa ya? Ada apa dengan ibu? Ibumu digigit binatang yang sangat beracun. Aku juga tidak mau pernikahan kita berakhir. Aku juga mencintaimu sepenuh hatiku. Aku sangat kasihan pada Ibu Cecilia. Cepat sembuhkan ibu, Ayah. Aku tidak ingin ibu kesakitan. Ayah melakukan semua yang ayah bisa untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Ayah, ibu baru saja pingsan. Cecilia. Cecilia. Bicaralah padaku, sayang. Aku mohon sadarlah. Jangan tinggalkan kami, Cecilia. Jangan tinggalkan kami. Selamat malam, Silvestre. Selamat malam, Suster Kepala. Silakan masuk. Kami sangat khawatir. Apa sudah ada kabar terbaru tentang pesawat mereka yang hilang? Tuan Adolfo menelpon dari Miami siang ini. Dia bagian dari tim pencarian. Tapi sayangnya mereka belum ditemukan. Mereka sudah hilang selama 48 jam. Aku tetap percaya pada belas kasih Tuhan. Aku berdoa agar keajaiban terjadi. Keajaiban yang kita semua harapkan. Tuan Adolfo, kami kira kau ada di Miami. Apa sudah ada kabar? Tolong, katakan sesuatu. Sayangnya, aku tidak membawa kabar baik. Apa maksudmu? Pencarian telah dihentikan. Mereka dianggap meninggal. Semua indikasi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan mesin selama penerbangan. Dan bahwa kapal induk jatuh ke laut lepas. Dan ya, mereka semua meninggal. Tidak! Itu tidak mungkin! Tidak! Ya Tuhan. Tidak, tidak. Aku menolak untuk percaya kalau mereka semua meninggal. Ya Tuhan, Tuan Lario, Cecilia, dan gadis-gadis kecil yang baru mulai menemukan arti kehidupan. Aku menolak untuk percaya hal mengerikan seperti itu telah terjadi. Tapi apakah sudah final bahwa Ya. mereka telah... Ya, mereka melakukan pencarian dengan sangat teliti. Dan jika tempat yang mereka duga sebagai tempat jatuhnya adalah... Tidak! Tidak! Mereka tidak pantas mendapatkan akhir yang mengerikan seperti itu, tidak! Aku menolak untuk berpikir aku tidak akan mendengar tawa Dulce Maria lagi. Aku berhutang budi pada Dulce Maria atas keberadaanku. Dan apa yang bisa kukatakan? Dulce Maria adalah harta terindahku. Pikiranku penuh dengan kenangan indah tentang hal-hal yang kami lakukan bersama. Karena dendam konyolku, aku tidak berada di sisi cucuku tercinta selama 6 tahun pertama hidupnya. Dan sekarang, saat aku menyayanginya,
Ini tidak layak untuk mereka. Luciano dan Cecilia, pasangan muda yang begitu penuh kehidupan. Kenapa Tuhan? Ya Tuhan, kenapa tidak mengambilku saja sebagai pengganti mereka? Apa ini yang disebut keadilan, Tuhan? Mengakhiri hidup 4 orang yang mulia. Kenapa Engkau mengambil mereka? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Gabriel? Bisakah kau jelaskan padaku? Bisakah kau jelaskan padaku, suster Tenang, kepala? sayang. Tenang. Aku mohon. Tuhan mengambil mereka. Bisakah kau mengerti itu? Ampuni dia ya Tuhan, dan kehendak-Mu terlaksana. Ayah, Ibu akan sembuhkan. Apakah bisa menyembuhkan Bu Cecilia, Tuan Luciano? Cecilia sangat kuat. Besok saat kalian bangun, dia akan jauh lebih baik. Kalian akan lihat. Sekarang kalian harus berbaring dan mencoba tidur ya. Aku tidak bisa tidur, Ayah. Aku insomnia yang membuatku terbangun. Ayah mohon sayang, kau harus tidur. Ayah akan berjaga dan menjaga ibumu sampai pagi. Kau harus kuat sayang. Kami semua sangat membutuhkanmu. Beri aku mimpi, Ibu. Aku mohon. Keberuntungan berada di pihakku. Aku berhasil menyingkirkan wanita itu tanpa mengotori tanganku. Aku akan singkirkan mereka satu persatu. Giliranmu selanjutnya, Dulce Maria. Kau. Jangan bawa dia ke sisimu, Tuhanku. Jangan bawa dia. Aku mohon padamu. Ibu Sesi digigit tarantula, Ibu. Dia sangat kesakitan. Aku tahu itu, sayang. Ibu begitu dekat dengan Tuhan. Bilang padanya untuk menyembuhkannya. Dia selalu mendengarkan doa-doa yang datang dari hati kecil yang baik seperti hatimu ini. Apa yang harus kulakukan untuk membantunya? Berhentilah menangis, sayangku. Ibu akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Bisakah kau lihat tanaman itu? Potong beberapa daunnya. Letakkan beberapa di lukanya Sesi. Kemudian sisanya hancurkan dengan sedikit air dan berikan dia minum. Apa Ibu Sesi akan sembuh? Lakukan saja yang kukatakan. Cecilia sayangku. Sayang, kenapa kau masih bangun? Ayah, ikut aku ke tepi sungai. Ke tepi sungai malam-malam begini? Tidak, Dulce Maria. Ini sudah sangat larut. Ayah tidak bisa meninggalkan ibumu sendirian. Ayo ayah, ikut aku. Kita akan segera kembali. Aku mohon. Tidak, sayang. Maaf. Ayah tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan. Aku bermimpi Ibu Angelika menyuruhku pergi ke tepi sungai. Aku harus melakukannya, ayah. Ini sangat penting. Baiklah. Ayo. Arahkan lampunya ke sana, ayah. Itu dia, ayah. Apa yang kau lakukan, nak? Daun-daun ini akan menyembuhkan Ibu Sesi, ayah. Tapi sayang, Ayah akan lihat Ibu Sesi akan sembuh.
Kalian pasti bingung kenapa aku meminta kalian datang malam-malam begini. Ada apa, Suster Kepala? Aku punya kabar yang sangat menyakitkan untuk kalian. Pencarian keluarga Larios dan Cabelita. Jangan katakan itu, Suster Kepala. Jika itu yang kupikirkan, tolong jangan katakan. Tapi kau harus tahu. Katakan pada kami, Suster Kepala. Pencarian Dulce Maria, Cecilia, Tuan Larios, dan Cabelita ternyata semuanya sia-sia. Apa artinya itu? Sayangnya tidak ada harapan bahwa mereka selamat dari kecelakaan itu. Apa mereka meninggal? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak. Katakan padaku bahwa ini semua bohong. Katakan padaku ini bohong. Mereka tidak mungkin meninggal. Sesi, sayang. Ibu sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Tidak, jangan coba untuk bangun. Lebih baik kau berbaring saja. Cobalah kumpulkan kembali kekuatanmu. Kemarin kau digigit tarantula. Iya, aku ingat sekarang. Tapi sekarang sudah tidak sakit lagi dan aku merasa sangat baik. Apa kau yakin kau merasa baik-baik saja? Hore. Obatnya berhasil. Ibu harus minum sedikit lagi. Apa ini? Ini hanya air daun-daun yang dihancurkan yang dipakai untuk mengobati gigitan tarantula. Putri kita menghancurkan daun, memasukkan ke air dan memberikannya padamu. Dia juga menaruh beberapa daun di atas lukamu. Terima kasih banyak, sayang. Kau sudah menyelamatkan hidupku. Aku tidak melakukannya sendiri. Seseorang di surga memberitahuku apa saja yang harus kulakukan. Bagaimana kabarmu, Bu Cecilia? Lihat ibuku Cabelita sekarang sudah sehat kembali. Aku siap untuk kembali ke institut, Ayah. Semoga kau senang di sana, Cassandra. Senang? Tidak mungkin lebih buruk. Aku kehilangan ibuku dan sekarang aku kehilangan ayah kandung yang sangat kuharapkan. Naif sekali aku mengharapkan akan memiliki rumah. Cassandra, Kau ingin pastikan aku pergi dari rumahmu, kan? Tidak, Cassandra. Aku ingin kau tinggal bersama dengan kami. Ya, sebelah sini. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Suster Kepala. Sebelum pelajaran dimulai, aku ingin kalian semua pergi ke kapel sekolah. Pastor Gabriel akan memimpin misa dan mempersembahkannya agar murid kita tersayang Dulce Maria Larios beristirahat dalam damai. Apa yang terjadi pada sahabat kita yang hebat? Sayangnya pesawat yang ditumpangi Dulce Maria dan orang tuanya telah hilang di udara dan mereka meninggal dunia. Kasihan sekali. Dulce Maria telah pergi ke surga. Kenapa Tuhan mengambilnya jika dia gadis yang begitu baik? Kita tidak akan melihatnya lagi. Aku merindukan teman-teman sekelasku. Semoga saja kau bisa segera bersama dengan mereka lagi ya, sayangku. Aku akan mencoba memperbaiki radio pesawat hari ini agar aku bisa meminta bantuan. Syukurlah Bu Cecilia sudah sembuh lagi berkat Dulce Maria. Dulu kau
seorang tukang pijat. Sekarang kau juga seorang penyembuhan. Kata yang benar bukanlah penyembuhan, tapi seorang penyembuh. Apapun itu. Tapi sekarang aku sangat lapar. Dan aku akan makan sangat banyak. Ayah. Aku ingin kau tetap bersama kami, Cassandra. Tapi aku tidak punya masalah denganmu. Aku tidak ingin kau berpikir reaksi kerasku itu karena tahu siapa dirimu. Aku marah karena masalah komunikasi dengan Noe. Apa kau yakin ingin aku tetap tinggal? Bisakah kalian berdua tinggalkan kami? Ya, tentu saja. Ayo, Esperanza. Aku menawarkan untuk tinggal di sini karena ini adalah rumah ayahmu juga. Dan tidak adil kalau kau harus tinggal di asrama. Kenapa kau menawariku tinggal kalau kau tidak menyayangiku? Tidak ada yang bisa langsung mencintai. Semua terjadi seiring waktu. Aku akan terus terang padamu, Estefania. Itu yang kuinginkan. Aku ingin kau benar-benar tulus padaku. Pertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengizinkan aku tinggal di sini, karena aku bukan tamu yang mudah bergaul dengan siapapun. Kenapa kau mengatakan kau tidak begitu mudah bergaul? Aku sangat mencintai ibuku, dan kau tidak akan pernah bisa menggantikannya. Tidak, aku tidak berharap kau menyayangiku seperti itu. Tapi kau adalah putri dari pria yang kucintai. Dan jika aku ingin kau tetap di sini, itu demi dia. Aku ingin kau menjadi bagian keluarga ini, di mana kau akan punya hak dan kewajiban seperti kami semua. Kewajiban apa yang kau bicarakan? Untuk saat ini, kewajibanmu belajar. Kau harus menjadi siswa terbaik. Kau kelas berapa sekarang? Aku baru masuk sekolah menengah. Apa kau mau sekolah di sini? Aku tahu sekolah yang bagus. Sekolah Ratu Amerika. Itu sekolah yang bagus. Kepala sekolah adalah teman baik keluarga. Keponakanku Dulce Maria dulu juga bersekolah di sana. Apa sekolah itu punya asrama? Ya, itu benar. Aku ingin jadi penghuni asrama di sana. Ya Tuhan, mohon ambillah jiwa Dulce Maria tercinta kami di sisimu di surga. Mohon bawa orang tuanya dan jiwa Cabelita untuk berbagi kemuliaan denganmu juga. Kenapa kau ingin menjadi anak asrama di sekolah? Menurutku itu akan lebih baik bagi kita berdua. Tapi aku ingin kau tetap di sini dari lubuk hatiku. Terima kasih, tapi aku memilih bersama teman sekelasku yang baru. Baiklah, Cassandra. Jika itu keputusanmu, aku akan setuju. Aku akan mencari waktu dan mendaftarkanmu di sana. Itu adalah sekolah biarawati. Disiplin di sana cukup ketat. Aku akan bicara dengan suster kepala Lucia untuk menghindari situasi tidak nyaman bagimu di sana. Aku mengerti. Tidaklah pantas kalau anak di luar nikah masuk ke sekolah biarawati. Semua orang akan meremehkanku di sana. Mereka tidak menyukaiku dan akan menghinaku. Kita bisa mengatakan bahwa... Tentu saja, dongeng lama apapun yang kau buat akan jauh lebih baik daripada menceritakan kisah nyata ibuku. Seluruh situasi ini pasti sangat memalukan bagi para biarawati itu. Tidak sayang, Jangan panggil aku sayang. Aku tidak suka orang memanggilku seperti itu. Akui saja, bagimu aku hanyalah anak hasil salah satu kencan ayahku. Aku hanyalah anak yang tidak diinginkan. Cap cip cup teh celup bunga kuncup. Cap cip cup teh celup buka tutup. Kalau aku menyatukan kabel-kabel ini, itu akan berfungsi. Semoga Tuhan mengizinkan keajaiban ini terjadi. Berhasil Cecilia. Demi Tuhan. Apa ayah sedang meminta bantuan? Ayah akan segera mencobanya, sayang. Mayday. Ini Alpha, Coca, Oboy. Apa ada yang bisa mendengar? Ganti. Ekstra, bagus. Coca Sierra. Lanjutkan. Kita akan berhasil. Ini Luciano Larios.
Posisi terakhirku adalah 150 mil dari Sierra Whiskey. Diterima. Mohon beritahu polisi di kota Meksiko. Seorang penjahat berbahaya yang bernama Adrian juga ada di sini. Untuk saat ini aku dan keluargaku aman. Matikan radio itu sekarang juga! Astaga, saudara suster kepala masih hidup. Dia masih hidup. Putuskan komunikasi itu sekarang juga, cepat! Berita tambahan. Bravo. Bravo. Coca Sierra. Selesai. Keadaan darurat. Awas, Luciano! Jangan tembak ayahku, Tuan pencuri. Jatuhkan pistolnya, penjahat terkutuk! Jangan ganggu Aku akan ayahku, menghabisimu! Tuan pencuri.